InnoFriends, welcome to InnoCast episode 1. Ngebuk barang-barang bekas baru dapat dipakai seadanya gitu ya. Utama yang paling terbesar untuk saat menjalankan sebuah bisnis itu yang pertama adalah ya diri kita sendiri. Artinya kalau kita nggak siap mental untuk jalanin bisnis gitu ya, mending cari kerja aja. Kok semuanya nih tidak menyediakan ukuran besar ya gitu. Paling mentok di ukuran XL kayak gitu, sedangkan XL-nya tuh ukurannya kecil. Jangan minder kalau cuma disebut usaha lo kecil atau usaha lo omsetnya cuma segini. Hello InnoFriends, welcome to InnoCast episode 1, a new project from InnoFair that will give you insight about business from our special guest in every episode. During this session, we are going to discuss more deeply about business, especially during post-pandemic. So, let's jump in. Special thanks to Z Clinic yang telah mensponsori acara ini, dan juga terima kasih kepada Gadis Magazine yang telah membantu proses publikasi rangkaian acara InnoFair UI. But before we jump into the discussion, let us introduce ourselves. So, karena tak kenal maka tak sayang, nama saya Sheryl. Dan aku Farah. Dan hari ini kita nggak cuma berdua nih, Far, karena kita ditemenin sama special guest yang bakal sharing-sharing tentang bisnisnya. Wah, kira-kira siapa nih yang sharing? Oke, langsung aja kita sambut Mas Uke. Selamat datang Mas Uke, gimana nih Mas kabarnya? Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah, gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah kita juga ya. sehat. Ini Mungkin untuk memulai acaranya bisa diceritain dulu nih ke InnoFriends gimana kesibukan Mas Uke hari-hari. Kesibukan Mas Uke sekarang tuh lagi ngapain aja, Mas? Kalau sekarang sih sehari-hari jualan baju lah saya sih. Oke, baik. Dagang baju. Nah, Dagang baju, antar sekolah anak, antar istri belanja, ngurus tim, ngurus produksi juga di konveksi gitu. Jadi mondar-mandir terus setiap hari. wah, family oriented person banget ya Mas Uke ini. Nah, buat InnoFans yang belum tahu sekelas info nih, jadi Mas Uke alias Mas Zulham Mansyah Wahyu Sejati ini merupakan CEO dan founder dari Brand Big Oret. Oke, Brand Big Oret ini menarik banget loh InnoFriends karena Big Oret adalah brand Indonesia pertama yang mengeluarkan berbagai macam baju pria ukuran big size yang bahkan tersedia sampai ukuran 7XL. Wow, brand Big Oret ini tuh udah didirikan dari tahun 2012 loh. Jadi udah lama banget ya InnoFriends. Iya, betul. Nah, tanpa basa-basi, langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung nih sama Mas Uke. Kan seperti yang kita tahu ya, Mas, kalau brand Big Oret merupakan brand yang cukup unik karena jadi inisiator baju big size pertama di Indonesia untuk para pria. Mungkin boleh diceritain nggak sih, Mas, apa motivasi Mas Uke di balik pembuatan Big Oret ini? Jadi motivasi saya itu sebenarnya kita bisa ini ya. Jadi saya punya teman-teman gitu, teman-teman dari kecil, satu komplek gitu. Kebetulan badannya besar-besar semua, kayak gitu. Jadi kita berteman ada 6 orang. Nah 5 orang ini gemuk semua badannya, dan saya doang yang badannya kecil gitu ya. Terus jadi ya karena ini kita satu tongkrongan, satu temenan, jadi setiap Ramadan atau ada di momen-momen tertentu gitu ya, mereka nih pada curhat gitu kalau susah cari baju ukuran mereka gitu, mau cari ke mall, mau cari ke distro, mau cari ke mana-mana tuh agak susah gitu. Sedapatnya itu paling
ya kayak apa bahasanya orang Betawi itu ngubek-ngubek gitu ya. Ngubek-ngubek di pasar yang memang jualan baju bekas gitu. Jadi sedapatnya aja, yang penting muat gitu di mereka. Mereka nggak pentingin gimana warnanya atau gimana desainnya. Jadi asal muat sama mereka dan masih cukup layak gitu, mereka beli kayak gitu. Nah, itu yang jadi motivasi utama saya untuk membangun brand Big Oret ini kayak gitu. Menarik banget ya ternyata Friends perjalanan dari Mas Tupi ini untuk membangun Big Oret ya. Jadi boleh nih Friends buat ngambil poin-poin penting, motivasi dari Mas Tupi juga buat membangun bisnis baru. Nah, biasanya kan kalau misalkan awal-awal membangun bisnis tuh ya suka banyak banget kendala nih ya Mas. Nah, kalau Big Oret sendiri tuh ada kendala nggak sih waktu awal membangun gitu? Dan kira-kira apa? Kendala di awal udah pasti tantangan terbesarnya adalah rasa ketakutan kita. Rasa takut kita, rasa khawatir kita tentang apakah bisnis ini atau usaha yang sedang kita jalani ini bisa menghasilkan atau bisa menghidupkan kita di masa depan gitu ya. Itu tantangan utama gitu. Karena sebelumnya saya juga karyawan, bekerja di sebuah perusahaan kreatif agensi, lalu resign dengan jabatan yang sudah agak lumayan gitu ya, level manajer kreatif waktu itu, dengan fasilitas yang diberikan oleh kantor udah ya sudah cukup oke lah gitu dalam menurut saya. Setelah itu harus meninggalkan itu semua dan harus mandiri nih gitu kan, harus merintis bisnis yang eh, saya sama sekali belum pernah bisnis gitu sebelumnya. Ya dari lulus SMA, terus kuliah, lalu kerja, sama sekali nggak pernah kepikiran bisnis gitu. Cuma yang menariknya, selain tadi motivasi utama saya untuk bangun Big Oret ini adalah kan karena teman-teman di sekitar saya gitu ya, yang badannya gemuk-gemuk. Tapi juga faktor keduanya itu adalah saat saya tugas akhir, saat kuliah, itu kebetulan waktu itu saya ngangkat tema tugas akhirnya adalah tentang fashion industry di Indonesia, distro yang ada di Indonesia gitu ya, Jakarta, Bandung dan semuanya. Akhirnya saya riset dari semua distro dan clothing brand yang ada saat itu, kok semuanya nih tidak menyediakan ukuran besar ya gitu. Paling mentok di ukuran XL kayak gitu. Sedangkan XL-nya tuh ukurannya kecil. Nah, sedangkan saya ngelihat teman-teman saya kan gemuk-gemuk nih. Terus ngeliat distro secara industri fashion di Indonesia nih belum ada nih yang main ukuran besar gitu. Lalu saya riset lebih dalam, link segala macam, ternyata saya mendapatkan kalau jumlah orang-orang gemuk di Indonesia waktu itu ya, datanya sekitar tahun 2009 gitu, bahwa orang-orang gemuk di Indonesia yang overweight itu jumlahnya ada 40 juta orang kayak gitu. Itu sumber dari Euromonitor Internasional. Diprediksi di tahun 2020 angkanya naik 50%. Artinya tahun-tahun ini jumlah orang obesitas di Indonesia itu ada kurang lebih 60 juta kayak gitu. Data ini pun juga didukung oleh saya juga cari di Kemenkes apa segala macam. Memang angkanya ada yang bilang sekian puluh juta, ada yang belas juta gitu. Pada intinya banyak kayak gitu. Nah, ini artinya saya melihat sebuah peluang gitu ya, sebuah peluang bisnis di mana belum ada pemain yang mau mengambil masuk ke dalam industri pakaian besar, pakaian big size, khususnya untuk laki-laki gitu ya. Nah, ini saya ngelihat, wah ini peluang nih.
Kalau teman-teman saya sekitar saya aja ada 5 orang dan mereka kesusahan, sedangkan data di Indonesia juga banyak angkanya. Oh, ini artinya bisnis yang jangka panjang gitu. Ini bisnis yang potensial nih kayak gitu. Nah, akhirnya setelah memutuskan resign, lalu sekitar beberapa bulan nggak untuk apa, setelah resign mau bikin agensi sendiri, kreatif agensi, lalu gagal, nggak lancar. Lalu saya memutuskan apa nih kiranya yang bisnis yang bisa saya jalankan sendiri dulu waktu itu. Nah, akhirnya, oh ini aja, Big Oret gitu kan. Udah, akhirnya kita mulai Big Oret berdiri pada hari Jumat jam 6 pagi tanggal 2012. Kayak gitu, itu bermula di kamar saya, di meja kerja di kamar saya, itu baru start kita mulai Big Oret. Jadi tantangannya adalah diri kita sendiri saat kita mulai bisnis. Seberapa besar atau yakinkah kita dengan bisnis yang mau kita jalankan? Potensinya ke depan seperti apa? Karena sudah melakukan berbagai riset lah kecil-kecilan gitu kan. Waktu itu saya ya seadanya aja googling apa segala macam. Oh ini bisnis yang akhirnya saya yakin ini bisnis yang bisa jangka panjang gitu. Artinya pertumbuhan orang-orang gemuk akan terus bertambah, apalagi junk food makin merajalela. Terus kita kemarin dihantam pandemi, jadi orang lebih banyak di rumah, tidak beraktivitas gitu kan, kurang beraktivitas, akhirnya banyak yang kesempitan deh gitu, pakai kemeja atau celananya kayak gitu. Jadi tantangan utama yang paling terbesar untuk saat menjalankan sebuah bisnis itu yang pertama adalah ya diri kita sendiri kayak gitu. Itu tantangan paling besar sih gitu. Perjalanannya panjang banget ya ternyata di Korea ini. Nah, friends, di balik kesuksesan seseorang pasti ada aja nih kesulitannya. Sesuai kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tadi kan Mas Buko udah ceritain nih kalau tantangan terbesar itu sebenarnya diri sendiri. Mungkin ada nggak sih Mas tips yang bisa dibagikan kepada Friends gimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Siapa tahu Friends bisa ngikutin nih. Oke, tantangan terbesar adalah diri sendiri, ya kan. Satu, musuhnya adalah diri kita sendiri. Yang kedua, lingkungan, ya kan. Itu bisa datangnya dari keluarga, bisa dari teman-teman kita sendiri, ya kan. Bahwa mana mungkin nih bisnis baju jumbo, baju big size nih bisa menghasilkan atau bisa jangka panjang. Juga dari keluarga, nama orang tua waktu itu saya masih single, karena di keluarga saya ini tidak ada track record bisnis gitu, semuanya adalah PNS gitu kan, pegawai bank, orang tua saya pegawai bank. Terus ya karena beda dunia gitu ya, udah ya disuruh cari kerja lagi apa segala macem. Ya macam-macam sih sebenarnya tantangannya gitu ya. Entah itu cibiran dari orang, dari teman sendiri, dari lingkungan kita. Udah kita mesti ngelawan diri kita sendiri, ditambah lagi dari luar tuh gitu. Artinya kalau kita nggak siap mental untuk jalanin bisnis gitu ya, mending cari kerja aja gitu ya. Karena kalau dilihat bisnis itu nggak apa ya, tantangannya banyak, challenge-nya banyak. Artinya kita perlu siap mental menghadapi sesuatu yang kiranya tajam di depan sana kayak gitu. Artinya kita harus sudah mempersiapkan mental itu bahwa sebuah bisnis ini menjalanin bisnis ini nggak melulu lancar gitu, nggak melulu untung terus gitu. Nah, saya juga beberapa kali mengalami kerugian, hampir juga mau bangkrut, juga hampir nggak bisa bayar sewa tempat, nggak bisa bayar karyawan, harus ngurangin karyawan apa segala macam.
kayak gitu. Juga terjebak sama hutang piutang. Nah, itu artinya kita harus siap mental menghadapi hal-hal yang kemungkinan itu akan terjadi di depan sana, kayak gitu. Artinya kalau kalau mentalnya nih cuma mental taunya enteng aja gitu kan. Ada kendala sedikit tinggal ngadu sama orang tua. Kalau modelannya kayak gini, mending jangan bisnis deh gitu ya. Itu sih saran saya ya. Artinya pada akhirnya perjalanan 10 tahun di Koret ini juga ngebentuk pribadi saya, karakter saya gitu. Artinya saya bisa banyak belajar dari Big Oret gitu ya, dari menjalanin sebuah bisnis. Hal-hal yang nggak kita suka, mau nggak mau pun kita juga harus belajar, ya kan? Kayak perihal finance atau accounting, saya nggak ada basic karena saya basicnya adalah orang kreatif, orang brand gitu ya. Eh, Mau nggak mau harus belajar gitu. Nah ini kalau kalau kita punya mentalnya udahlah ini kesini aja, nih biar si ini aja. Terus kita maunya duduk santai, banyakkan main game, main handphone, tiktokan gitu kan, joget-joget, terus dapat untung gitu. Ya nggak semanis itu sih gitu ya. Mungkin para influencer TikTok banyak juga yang berhasil, naiknya cepat, turunnya cepat gitu. Artinya sebuah bisnis tuh jangan dianggap ini cuma ya setahun 2 tahun aja deh bisnis gitu. Kalau bisa ini ya terus berkepanjangan sampai akhirnya bisnis ini bisa menjadi warisan untuk anak-anak kita di kemudian hari, cucu kita. Nah, artinya itu yang harus kita pikirkan. Kita harus punya visi yang jauh ke depan kayak gitu. Nah, apalagi kan challenge-nya nih karena saya bisa dibilang milenial gitu ya, kelahiran tahun 87 dengan teman-teman di sini yang mungkin kelahiran tahun 2000-an gitu. Artinya kita beda generasi nih gitu. Eh apa anak-anak sekarang nih teman-teman harus bisa kuat mentalnya. Karena kalau kita nggak kuat mental, apalagi menjalankan bisnis gitu ya, nggak pinter-pinter atau malas belajar atau malas upgrade skillnya apa yang kita punya, itu siap-siap aja tergerus kayak gitu sih. Oke, jadi strategi pertama itu harus menyiapkan mental dulu ya, benar-benar harus siap buat membangun bisnis baru, baru dirancang lalu dilakukan gitu ya Pak ya. Nah bisa banget nih Inofresh contoh strategi dari Mas Putu tadi. Oke, kalau sekarang kita mau ngebahas tentang kondisi lapangan terkini nih Pak. Jadi kalau kondisi bisnis, khususnya di industri fashion pria buat Big Oret sendiri itu gimana nih Mas? Apalagi kan kalau kita memandang kondisi yang sekarang yang lagi masa pandemi gini nih. Alhamdulillah gitu ya. Kita ini tadi juga sudah disampaikan di depan di Koret ini juga the first fashion big size for men in Indonesia. Kita sudah berjalan 10 tahun ke sini pada akhirnya lucunya 2 tahun 4 tahun belakangan ini mulai tumbuh kompetitor kayak gitu. Dimana mostly dari kompetitor ini owner-ownernya adalah mantan-mantan customer Big Oret yang terinspirasi untuk menjalankan bisnisnya atau mereka bikin brand big size juga itu terinspirasi dari Big Oret. Alhamdulillah meskipun sekarang banyak kompetitor tapi kita ini tetap berkomunikasi, kita juga saling support kayak gitu. Artinya meskipun ini brand lain, ya kita juga tetap komunikasi via WhatsApp gimana bro, ya kan saling support gimana brand lo, gimana brandnya Mas Uke, oke gini gini gimana Mas, ya kita juga bisa saling sharing ilmu juga antara sesama
bisa dibilang secara bisnis kan kompetitor gitu ya. Cuma kalau saya sih nggak nganggep nih kompetitor gitu. Artinya ya ini tetap teman, rezeki udah masing-masing gitu. Artinya kita tetap komunikasi aja. Sejauh ini fashion big size gitu ya di Indonesia, alhamdulillahnya sih apa ya, ini juga banyak yang bermunculan sekarang, brand-brand lain tadi yang juga saya sebelumnya juga sebutkan, banyak kompetitor juga yang muncul dari teman-teman yang lain. Ini juga akhirnya menciptakan sebuah apa ya, kompetisi yang sehat gitu. Kita juga saling mengerti bagaimana menjalankan bisnis ini up and down-nya gitu. Jadi alhamdulillahnya sekarang ini orang-orang gemuk di Indonesia udah lebih bisa dapat wadah, bisa dapat lebih kesempatan untuk cari pakaian yang bagus, yang layak kayak gitu. Nggak lagi 10 tahun yang lalu di saat mesti ke mall nggak ada, ke distro nggak ada, harus ngebuk-ngebuk barang-barang bekas baru dapat dipakai seadanya gitu ya. Nah itu artinya sekarang lebih bertumbuh artinya industri fashion big size. Namun fashion big size ini di industri tanah air pun juga untuk pria khususnya itu pun juga belum banyak apa ya, di-mention oleh entah itu oleh pemerintah lah, let's say begitu. Ini kalau kami ini para owner-owner atau brand-brand big size ini bisa lebih didukung, lebih disupport, artinya ini bisa juga menjadi keragaman dan keunikan sendiri bagi industri fashion di Indonesia, kayak gitu. Jadi kita nggak melulu melihat di berita itu brand-brand yang ukuran normal gitu. Kita juga kepengen salah satu di antara kami ini para owner-owner brand-brand big size ini itu kita bisa untuk mencapai level nasional kayak gitu. Nah, ini karena bisnis ini pun juga sampai sekarang juga belum terlalu banyak yang minati karena juga ada stigma dari masyarakat gitu ya bahwa orang-orang gemuk ini tanda kutip gitu ya, tanda kutip itu masih menjadi warga negara kelas 2 gitu. Tidak menjadi sorotan, tidak menarik menjadi sorotan dan publikasi kayak gitu. Artinya ini adalah masih menjadi misi, visi dan misi kami gitu di Big Oret khususnya agar Big Oret juga bisa menjadi wadah bagi orators khususnya kita menyebut customer kita orators untuk bisa naik ke permukaan menunjukkan skillnya atau passionnya kayak gitu, entah itu di bidang musik, entah itu di bidang apapun. Artinya Big Oret ingin menjadi wadah kolaborasi dan wadah kreativitas bagi teman-teman yang berbadan gemuk, pria khususnya, orators customer kita itu untuk bisa tampil ke permukaan kayak gitu untuk melawan stigma masyarakat bahwa orang-orang gemuk ini lambat, orang-orang gemuk ini tidak berprestasi, orang-orang gemuk ini tidak menarik, tidak punya masa depan, nggak bisa ganteng, nggak bisa wangi kayak gitu ya. Nah itu kita mau melawan stigma masyarakat yang ada sekarang yang nempel di teman-teman kita yang gemuk kayak gitu. Saya lanjutin lagi ya. Oke. Nah, friends, ternyata pandemi benar-benar berdampak bagi semua sektor nih, nggak terkecuali sektor industri fashion. Balik lagi bahas tentang industri fashion, menurut Mas sendiri tuh lebih susah jual baju pria atau unisex nih, dan kenapa alasannya?
Oke, lebih susah pria atau unisex gitu ya. Ini ada, eee, menurut saya gitu ya, ini ada perbedaan perilaku belanja sih gitu ya, antara, laki-laki dengan perempuan. Kalau unisex itu kan, eee, cewek juga bisa masuk gitu kan, juga bisa beli kayak gitu. Juga ada disediakan pakaian, untuk pakaian prianya juga. Tapi karena kami ini di Koret gitu ya, kita ini nggak ada pengalaman untuk di, eee, fashion wanita gitu ya. Jadi kita juga ya udah fokus ke pria aja gitu. Memang kalau kalau pria ini perilaku, kita untuk belanja gitu ya, itu lebih lebih simpel dan nggak apa ya, nggak macem-macem lah gitu. Artinya ngelihat, suka, cocok, beli, ya kan. Oh, harganya masuk, modelnya oke, dipakai, cocok, beli. Padahal di sebelah sana, let's say di rak-rak sebelah sana tuh masih ada yang lebih bagus-bagus atau model-model lainnya. Kalau pria kan simpel, kalau kalau perempuan kan lebih, wah di sini bagus, ya kan, ngecek harga ke sana, nempel kemari, ya kan, ke sana-sana, sejam 2 jam muterin, belinya cuma satu gitu kan. Kalau cowok kan tinggal datang, lihat cocok, bagus, beli gitu. Ya karena kita 10 tahun berfokus dengan, apa ya, laki-laki gemuk gitu ya. Jadi kita pun juga sudah cukup, eee, mengerti gitu, dari apa ya, dari, pria-pria gemuk ini apa yang menjadi, pain-nya mereka, apa yang menjadi gain-nya mereka, ya masalahnya mereka apa sih, laki-laki pada umumnya, ditambah lagi, eee apa, mereka tercap oleh masyarakat bahwa, orang gemuk tuh begini 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 begini. Nah, jadi kita tinggal masuk di, secara emosionalnya, kayak gitu, ya kan. Nggak ada ini sih, artinya nggak ada yang, tantangan yang ya tantangan ada, tapi karena kita laki-laki, saling mengerti gimana laki-laki cara berpikirnya, jadi kita lebih mudah jualan aja gitu, ke target, audiens, target market kita, gitu sih. Oke, jadi ternyata jawabannya itu ada perbedaan di perilaku para pembelinya ya, Pak ya, begitu ya. Oke, jadi kalau kata Mas Lufi sendiri nih, bisa aku simpulkan kalau Mas Lufi itu memilih menjual produk pria itu lebih mudah untuk dijual karena lebih simpel gitu ya. Tapi Inofriends nggak usah khawatir karena setiap bisnis itu pasti punya kendalanya, punya kesusahannya masing-masing. Jadi apapun itu Inofriends harus tetap semangat. Betul banget. Gimana nih Mas, masih mau Siapin mental. benar, mental yang paling utama. Ya, betul. Gimana Mas, masih mau dilanjut obrolan seru kita ini? Atau mau udah diganti? Monggo. Oke, kita lanjut. Silakan. Sebelumnya kan Mas Putu ini udah Kalau kita sih ikut mau sampai jam 4, jam 5 juga, saya jabanin. Oke. Sebelumnya kan Mas Putu udah cerita nih gimana kondisi di Korea selama masa pandemi. Kalau untuk era pasca pandemi sendiri nih, gimana cara Mas Putu mempertahankan di Korea mulai dari konsumen, brandingnya, atau mungkin penjualannya nih Mas? Oke, jadi kalau mempertahankan konsumen atau, brand gitu ya, itu terus berproses setiap hari, dari hari pertama kita mulai sampai hari ini. Artinya alhamdulillahnya begini, saat kita dihantam pandemi 2 tahun kemarin itu, penjualan tetap
nurun, itu juga nggak bisa kita menafikan gitu ya. Tapi alhamdulillahnya kita tidak sampai yang omset turun jeblok sampai 70%, 80%, enggak. Kita cuma turun di angka 20% atau 30%. Artinya di saat pandemi kita masih bisa mempertahankan karyawan kita, masih bisa bayar full gajinya, juga masih bisa membiayai operasional yang harusnya kita keluarkan kayak gitu. Secara bisnis saat pandemi, oke, kita yang penting impas deh gitu. Yang penting nggak rugi. Alhamdulillahnya malah dikasih untung meskipun nggak banyak gitu ya. Tapi kita masih ada untung gitu selama pandemi. Karena apa? Karena kita sudah membangun dari bertahun-tahun yang lalu dari awal kedekatan dengan customer kayak gitu. Brandingnya Big Oret itu yang utama adalah brand karakter yang ditonjolkan oleh Big Oret adalah bahwa Big Oret ini adalah teman gitu kan. Jadi dari cara kita ngomong, melayani customer di BBM dulu, sekarang WhatsApp, entah di Instagram, marketplace, kita ini kayak ngobrol sama temen aja, kayak gitu. Ngobrol sama temen, artinya komunikasi dan emosional yang kita bangun dengan customer itu yang utama, kayak gitu. Itu yang utama. Artinya alhamdulillahnya secara selama pandemi masih banyak customer yang loyal itu yang masih datang gitu, masih beli. Ya meskipun tadi sebelum pandemi belinya 5 gitu ya, sekarang belinya 2 atau 3 gitu. Kita keluarin barang baru masih beli gitu. Bahkan model-model yang ada di Instagramnya Big Oret gitu ya, itu tadinya juga customer. Sekarang bisa kita ajak kerjasama jadi foto model. Kita sekarang juga ada project bisnis lainnya di konveksi atau di unit bisnis kita yang lain kayak gitu. Artinya kedekatan dengan customer ini adalah yang utama kayak gitu buat Big Oret. Hubungannya ini harus harmonis. Karena apa? Karena kalau brand nggak dekat dengan customernya gitu ya, dalam kondisi kritis atau susah, ya jangankan kritis atau susah, namanya juga nggak dekat, ya kan? Kondisi normal pun juga akan ditinggal, gitu kan? Nah ini karena kita banyak membangun hubungan emosional dengan customer, alhamdulillahnya mereka support, mereka juga masih beli produk Big Oret di saat pandemi, kita survive. Padahal kita nih UMKM aja nih, gitu, Big Oret. Belum yang omset setahunnya di atas 5 miliar, gitu ya. Kita nih masih level mikro lah, Big Oret. Tapi kita bisa survive pandemi, gitu. Sedangkan kita dengar di media, di berita, ya kan, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, PHK-in ribuan karyawannya, ya kan, tidak bisa membiayai operasional bisnisnya dan lain-lain, dan akhirnya bangkrut dan harus tutup gitu. Itu perusahaan yang punya banyak aset atau harta miliaran, ratusan miliar, triliunan gitu. Kita UMKM gitu. Usaha mikro kita, usaha kecil aja juga belum masuk kategori usaha kecil. Kalau usaha kecil kan omset setahunnya itu 4,8 miliar setahun. Kita masih di bawah itu. Kita masih dianggap mikro nih secara Kementerian Perdagangan kayak gitu kan. Tapi kita survive. Nah, artinya apa? Artinya UMKM gitu ya. Kalau kami ini, kita para UMKM, teman-teman yang baru merintis bisnis gitu ya, jangan minder kalau cuma disebut usaha lo kecil atau usaha lo omsetnya cuma segini ya kan. Tapi kalau kita bisa
survive, kita punya banyak pelanggan setia, ya kan? Karena aset bisnis yang utamanya ya bukan dia punya gedung, dia punya banyak karyawan atau punya banyak aset-aset lainnya. Aset utamanya yang paling penting customer, ya kan? Kalau bisnis tidak dekat dengan konsumennya, ya akan mudah ditinggal sama customer ya. Kita bisa nyemplok sana nyemplok sini. Cuma kalau bisnis atau brand punya kedekatan emosional dengan customer ya namanya temenan, ya kan, kita curhat juga juga bisa nangis-nangisan nih ibaratnya gitu. Kita bisa curhat tentang apapun kayak gitu. Cuma kalau nggak kenal, nggak deket, ya anggap aja orang lain lewat kan gitu. Jadi intinya itu dari awal sampai pandemi sekarang endemik gitu ya bahasanya, ya kita tetap melakukan strategi yang sama. Yang utama itu adalah membangun hubungan dan kedekatan dengan customer. Dan itu yang harus menjadi mindset utama teman-teman di UI, di Innover ini untuk menjalankan sebuah bisnis. Bukan mikirin cuannya dulu, bukan mikirin harus nanti setahun harus punya mobil kah, atau apakah, jangan itu dulu. Ini aset yang paling berharga ini konsumen, kayak gitu. Artinya kalau kita dekat dengan konsumen, insya Allah bisnis kita akan terus sustain, continue sampai akhir hayat, insya Allah begitu. Oke, baik Mas. Jadi customer atau konsumen itu emang yang paling utama ya dalam dunia perbisnisan itu ya. Dapat ilmu baru lagi nih, no offense dari Mas Uga. Jangan lupa untuk diterapin ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih Mas, kebelakangan itu kan banyak banget ya yang udah mulai buka usaha baru, bisnis baru, apalagi semenjak pandemi ini kan. Terus di zaman yang sekarang juga udah mulai banyak yang kompeten di berbagai bidangnya gitu. Nah, menurut Mas Uga sendiri, bagaimana sih Mas cara mencari peluang berbisnis di era pasca pandemi ini? Pertanyaan ini harusnya udah nggak keluar nih dari teman-teman Innover UI nih. Karena kalau mau berbisnis harus siap berdarah. Artinya saya juga tadinya basicnya anak tongkrongan, ya juga bandel, tapi karena ya perihal bisnis, saya mesti pegangan kemana lagi. Ide bisnis lo bisa cari di manapun, curhatan temen aja bisa jadi peluang bisnis.